Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahru siyaman wa syahru mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Al-ayah, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, jamaah salat isya, jamaah salat tarawih, musholah Nurul Muttaqin yang insyaallah malam hari ini kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini ibadah Ramadan kita sudah memasuki malam ke-7. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat ini, karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan kita berharap bertemu dengan Ramadan. Dari mulai Rajab dan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita baca. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami pula di bulan Sya'ban. Kita minta kepada Allah keberkahannya. Di bulan Rajab yang disebut dengan Syahrullah, kita minta berkahnya. Berkahi kami pula di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban minta kita keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Ini pantas kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin berharap dengan bertemunya dengan bulan suci Ramadan, tapi karena merasa kontrak hidupnya sudah selesai, dia berpulang ke rahmatullah sebelum datang bulan suci Ramadan, tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, panjang umur, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita syukuri. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang ditunggu-tunggu setiap hamba Allah, setiap muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, datang sudah Ramadan, kita rasakan bertemu dan nikmati bulan suci Ramadan. Jangan samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan suci Ramadan harus jadi bulan yang khusus. Bulan suci Ramadan harus jadi bulan yang luar biasa. Jangan dari hari ke hari kita sibuk dengan urusan dunia. Hari ke hari sibuk dengan urusan perdagangan. Hari sehari kita sibuk dengan urusan pekerjaan. Sampai dengan Ramadan kita masih seperti itu pula. Ramadan dianggap sesuatu bulan yang biasa, maka menjadi rugilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ramadan bulan yang agung. Kita gembiranya saja dengan datang bulan suci Ramadan. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala nirah. Siapa yang gembira saja dengan datangnya bulan suci Ramadan,
Allah sudah haramkan jasadnya masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, ini bulan suci Ramadan sudah memasuki malam yang ketujuh. Harus terus pelihara kegirangan kita, kata orang Arman. Harus pelihara kegembiraan kita. Harus pelihara kebahagiaan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan surutkan kita semangat bertakarrub kepada Allah. Jangan surutkan kita beribadah kepada Allah. Jangan surutkan kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Biasanya awal Ramadan, insya Allah ini musolah Nurul Mutakin pasti penuh. Betul apa betul? Nggak muat sampai belakang-belakang. Bisa jadi Pak RT udah berpikir gimana cara ngebesarin musola. Tapi semakin bertambah malam pertama, malam kedua, kemudian malam ketiga, malam keempat, alhamdulillah mengalami kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan safnya, kemajuan barisannya. Nah, kita pelihara dengan apa? Dengan kegembiraan itu. Jangan sampai kita semangatnya berkurang dengan ibadah Ramadan. Karena belum tentu kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Sehingga kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu bagaimana kemuliaan, bagaimana keagungan bulan suci Ramadan, kata Nabi, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan, maka kepengen umatku seluruh bulan dari 12 bulan ini seluruhnya adalah bulan suci Ramadan. Karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan ini awaluhu rahmatun. Rahmat Allah turunkan kepada setiap hamba Ramadan. Kemudian seperdua pertengahan Ramadan, 10 dari kedua daripada bulan suci Ramadan, wa awsatuhu magfiratun. Itu pertengahannya magfirah Allah turunkan. Terakhir kata Nabi, 10 terakhirnya wa itskun minan nar. Kita harus lulus nih. Seperti pertama lulus, sepertengahan kita lulus, sampai ketiganya kita lulus. Jangan pertandingan sepak bola kalau pertama-tama rame, kemudian semifinal udah mulai berkurang. Tinggal pertanyaannya, kita masuk nggak ke final? Mudah-mudahan kita masuk yang finalnya. Sampai lulus kita menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang agung. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Karena li'annal hasanata mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan itu terkumpul di bulan suci Ramadan. Maknanya apa? Segala ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pahala wajib, pekerjaan wajib dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kebaikan. Kalau pahala sunat dilipat gandakan oleh Allah sama dengan pahala wajib. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramallah kita amal-amal yang menyebabkan diri kita masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan dari kita, semua pasti merindukan surganya Allah. Maka bulan suci Ramadan, bulan yang penuh amalan-amalan yang kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya kita yang merindukan surga, tapi harusnya surga yang merindukan tidak. Kata Nabi, ada 4 golongan. Arba'atun mustaqotun li arba'in nabarin. Ada 4 golongan yang menyebabkan ini dirindukan surganya oleh Allah. Jadi 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Bukan orang ini yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan orang ini. Siapa 4 golongan ini? Talil Quran. Orang yang suka, senang membaca tilawah Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Bukan hanya kita beristighfar, tapi gaungkan dengan apa? Dengan tilawah Quran.
Kita baca dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, selembar-selembar, syukur-syukur sampai hatam. Jadikan Ramadan ini bulan Quran. Di musolah kita baca Quran, apalagi di rumah kita baca Quran. Sebab kata nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangi rumahmu dengan baca Quran. Jadi kata Nabi, rumah yang dibacakan Quran itu akan dapat nur Allah. Orang yang rumahnya dibacakan Quran, hatinya akan adem, rumahnya akan indah, rumahnya akan enak dan nyaman. Walaupun bisa jadi rumahnya RSSSSS. Apa rumah RSSS? Rumah sangat sempit sekali sehingga sulit selonjor. Kalau dibacain Quran, maka akan menjadi luas. Kalau dibacakan Quran, akan menjadi nyaman. Wala taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumahmu, kata Rasulullah, seperti kuburan. Bagaimana rumah yang seperti kuburan? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita betah banget rumah yang model begitu. Rumah nggak pernah dibacain Quran, ya, makan di situ, tidur di situ, bisa jadi bikin anak di situ, gitu kan? Nggak merasa kita. Padahal kata Nabi disindir, wala taj'alu buyutakum maqabira. Nah, Ramadan ini Ramadan untuk tahlil Quran. Kalau kita senantiasa membiasakan diri baca Quran, maka dia akan menjadi yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dirindukan surga, wahafidil lisan. Orang yang suka memelihara lisan, perkataan dan ucapannya, ngomongnya nggak sembarangan, bicara tidak menyinggung orang lain, kalau bicara tidak menyakitkan orang lain, kalau mau mengeluarkan kata-kata, ucapan, candaan atau obrolan, dipikirkan dulu sebelum diomongkan. Khawatir ucapan yang asal jeblak, asal kata yang bisa menyebabkan orang lain tersinggung. Maka peliharalah lisan kita, mulut kita. Ada pepatah mengatakan apa? Mulutmu adalah harimaumu. Saya suka bicara, bisa jadi saya banyak kata-kata yang salah dan lepat. Karena itu menjadi perhatian kita. Di bulan suci Ramadan bukan hanya menahan lapar, makan, haus saja, tapi kita memelihara lisan kita agar kita menjadi hamba yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, singkatnya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dirindukan surga? Yang ketiga, kata Rasulullah, wa mut'imul ji'an, orang yang mau berbagi kepada orang-orang yang lapar. Bahkan kata surat Al-Ma'un, orang yang membiarkan orang lain dalam kelaparan, maka itu termasuk salah satu mendustakan agama. Di Ramadan kita dilatih untuk berbagi, bahkan dilatih untuk memberikan apa? Berbuka puasa kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Jadi kalau misalnya punya bakwan, punya apa, punya lontong, di musolah ada acara buka puasa bersama, kirimkan, itu punya nilai pahala. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Rasulullah, yang dirindukan surga adalah wasaumu Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari pertama sampai dengan malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan kesehatan, dimurahkan rizki kita sampai akhir bulan suci Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.